Jangan lupa ya teman-teman, nonton podcast RJ Skill. Podcast RJ Skill, saleh, kreatif, ilmiah, dan leadership. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lana li hadza wa ma kunna linahtadiya law. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengannya segala sesuatu tercipta, ciptaan yang tak akan lekang di telan zaman dan tak akan lapuk di terpa hujan. Memuji seru sekalian alam, bertasbih tanpa peduli siang dan malam. Semoga apa yang kita harapkan sesuai pula apa yang kelak akan ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sungguh ilmu hanyalah milik Allah dan petunjuk terbaik itu ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang jauh dari keduanya, maka jauh pula lah ia dari kebenaran dan kemudahan dalam hidupnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas sebuah tema tentang gizi terbaik untuk anak dan anjuran Al-Quran bagi kita semua untuk memperhatikan makanan atau apa yang kita makan. Bapak, Ibu, Abi dan Umi, anak-anak sekalian, agama Islam adalah agama yang sempurna. Di dalam agama kita ini banyak sekali mengatur hal-hal yang berkaitan dengan makanan. Baik itu diterangkan dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hal ini sangat erat sekali kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Seperti pada saat kita berpuasa, kita akan melakukan ibadah sahur, yang mana itu berkaitan juga dengan makanan. Kemudian pada saat berbuka puasa, kemudian ketika kita beramal soleh, memberikan makan kepada fakir miskin, membayar fidyah dengan bahan makanan pokok, kemudian membayar zakat juga menggunakan bahan makanan pokok, kita menyembelih akikah, kemudian keutamaan dalam menjamu tamu, dan pahala-pahala besar yang Allah janjikan kepada kita apabila kita memberikan makan kepada orang lain. Ini semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan makanan yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari bersama-sama. Sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ana rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair, qala ta'imut ta'am wa taqra'us salam ala man tarakta wa la man ta'rif wa man lam yanta'rif. Yang mana artinya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimanakah yang baik ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, engkau memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal maupun yang tidak engkau kenal. Dari hadis ini kita mengetahui bahwasanya keutamaan dalam memberi makan merupakan sebuah kebaikan seorang dalam berislam. Karena memberikan makan kepada orang lain merupakan bentuk kasih sayang kita kepada orang lain, bentuk tolong menolong kita kepada orang lain. Islam, agama kita yang mulia ini mengajarkan terbentuknya masyarakat yang berlandaskan hubungan saling mengasihi dan meringankan beban, bukan masyarakat yang egois apalagi yang saling bermusuhan. Abi dan Umi, pemirsa sekalian, terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini di dalam acara podcast RJ Skill, kita akan membahas tentang anjuran-anjuran yang Allah terangkan di dalam Al-Quran untuk kita memperhatikan makanan. Hal ini tidak terlepas dari sebuah kalimat atau di dalam bahasa Indonesia sebuah kata yaitu gizi. Karena memang kata ini memang berasal dari bahasa Arab, yang mana biasanya kita kenal dalam bahasa Arab makanan adalah at-ta'am. Bagaimana kita mempelajari doa setelah makan, alhamdulillahillazi at'amani haza ta'am. Ta'am merupakan bahasa Arab yang memiliki arti makanan. Namun kalimat
atau kata gizi ini pun juga berasal dari bahasa Arab yang disebarluaskan sampai ke Indonesia. Kata gizi ini berasal dari sebuah kata yaitu gizza dengan huruf ghin di kasroh dan huruf zal di fathah. Jadi gizza ini merupakan sebuah kata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata gizi. Dalam bahasa Arab berasal dari kata gizza dengan huruf ghin di kasroh dan huruf zal yang di fathah. Makna dari gizza ini adalah segala asupan atau nutrisi yang mampu menumbuhkan badan dan menguatkannya baik dalam bentuk makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Nah, dari definisi gizza ini kita mengetahui tujuan dari makanan, minuman, ataupun zat-zat lainnya adalah untuk menumbuhkan badan dan menguatkannya. Jika kita lihat artinya untuk menumbuhkan badan, tentu ini akan berkaitan dengan tubuh kita, berkaitan dengan badan kita. Jadi apabila zat-zat yang kita konsumsi, zat-zat yang kita makan ini adalah zat-zat yang buruk, maka ini juga akan berpengaruh terhadap badan kita. Kemudian di dalam Al-Quran kata gizza ini memang tidak diketemukan. Namun dalam sebuah hadis terdapat beberapa kata gizza yang kita ambil salah satu hadis di sini yang menjelaskan kata gizza ini. Dari sebuah hadis, Asy-Sya'bi berkata, Abu Burdah bin Abu Musa telah menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ada 3 orang manusia yang akan diberi pahala 2 kali lipat. Yang pertama adalah seorang ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Kemudian dia berjumpa kepada Rasulullah SAW dan kemudian dia beriman kepadanya dan mengikuti, membenarkan Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Manusia kedua yang akan diberikan pahala 2 kali lipat adalah seorang hamba sahaya yang menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan kewajibannya terhadap tuannya, maka dia juga mendapatkan 2 pahala. Dan manusia ketiga yang akan diberikan pahala 2 kali lipat oleh Allah, dan ini terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu rajulun kanat lahu amatum faghazzaha fa ahsana ghizzaaha. Di sini sebuah kalimat yang menjelaskan tentang kata gizza yang kita sebutkan di awal tadi, yaitu adalah yang ketiga, seorang yang mempunyai hamba sahaya perempuan dan dia memberinya makan dengan baik. Kata fa ahsana gizzaha berarti adalah memberikan makan dengan baik. Fa ahsana gizzaha. Di sini di dalam hadis ini kita dapati sebuah kalimat atau sebuah kata gizza yang berarti adalah makanan. Selain dari hadis-hadis yang ada yang menyebutkan kata gizza ini, di dalam Al-Quran juga dijelaskan sebuah kata yang tidak jauh dari kata gizza ini, dan sebagian ulama juga berpendapat bahwasannya ini berasal dari kata al-ghoda dengan ghain di fathah dan huruf dal di fathah. Jadi al-ghoda merupakan lawan dari kata al-asha. Al-asha adalah artinya makan malam. Seperti kita ketahui dalam bahasa Arab, ada makan malam, ada makan pagi, dan ada makan siang. Kalau makan malam al-asha, kalau makan pagi al-fatur, dan sedangkan makan siang al-ghoda. Nah, jadi kata ghoda ini terdapat di dalam surat Al-Kahfi ayat 62. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Jadi di dalam surat Al-Kahfi ayat 62 ini dijelaskan tentang kalimat ghoda'ana yang mana artinya maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, berkatalah Nabi Musa kepada muridnya, bawalah kemari makanan kita, ghoda'ana. Jadi kita garis bawahi di sini, ghoda'ana berarti makanan kita. Sungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Kaum muslimin dan abi dan umi sekalian, setelah kita mengetahui kata dari gizi ini ternyata terdapat di dalam hadis Nabi dan
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan juga terdapat beberapa kisah di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang makanan ini, seperti kita ketahui di dalam kisah Nabi Isa bersama Al-Hawariyun, pengikut Nabi Isa dari Bani Israel, di dalam surat Al-Maidah. Di sana juga diceritakan tentang bagaimana kisah para kaum Al-Hawariyun dari Bani Israel ini meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan makanan dari langit. Setelah Nabi Isa berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, maka diturunkanlah makanan dari langit berupa hati ikan dan roti-rotian yang langsung dibawa oleh malaikat Jibril. Banyak lagi kisah-kisah tentang makanan, tentang al-ghoda, al-ghiza di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis lainnya. Bahkan para ulama, bagian ulama memberikan bab khusus mengenai makanan ini, seperti Imam Bukhari dalam bab makanan dan minuman, kemudian Imam Muslim dengan bab binatang buruan dan segala yang bisa dimakan dalam kitab sahihnya. Hal ini menunjukkan bahwasanya masalah makanan ini tidaklah luput dari perhatian para ulama, baik dari generasi khalaf maupun generasi salaf. Ulama-ulama salaf terdahulu juga tidak luput membahas tentang masalah makanan ini. Kemudian Abi dan Umi semuanya, kenapa pentingnya kita bahas tentang masalah ini? Sedikit kita ingin mengajak Abi dan Umi untuk merenungkan selama kehidupan kita, sudah berapa banyak, sudah berapa kilo makanan yang sudah kita konsumsi, sudah berapa banyak makanan yang telah masuk ke dalam tubuh kita sejak awal kita lahir sampai usia kita pada saat sekarang ini. Sudahkah kita memperhatikan kehalalannya? Sudahkah kita memperhatikan manfaat dari makanan tersebut? Bagaimana cara kita mendapatkannya? Apakah zat-zat tersebut baik untuk kita? Sudahkah kita merenunginya? Karena itu semua akan dipertanggungjawabkan kelak di yaumul hisab, di mana di hari yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man ata'allaha biqalbin salim, di mana di hari itu tidaklah berguna harta dan anak-anak kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Hati yang selamat tidak hanya perilaku kita, tidak hanya ibadah kita, tidak hanya amalan-amalan kita yang baik, amalan-amalan hati kita yang baik. Ini juga terkait dengan apa yang kita makan selama kehidupan di dunia. Jika kita mengonsumsi makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang halal, itu akan menunjang atau akan membuat hati kita menjadi hati yang selamat. Menurut sebuah penelitian, bahwasanya selama umur hidup kita telah mengonsumsi sebanyak 35 ton makanan. Kalau kita hitung dalam satu hari kita makan 3 kali, setiap kali makan kita makan 0,5 kilogram makanan sebanyak 3 kali dalam sehari, maka dalam 1 tahun kita telah mengonsumsi 500 kilogram. Dan jika kita kalkulasikan, kita hitung lagi rata-rata umur manusia, jika 70 tahun kehidupan kita, maka itu kita berarti telah memakan makanan sebanyak 35 ton. Sebuah angka yang Masya Allah sangat besar sekali hisabnya kelak di yaumul hisab. Kaum muslimin yang berbahagia, Abi dan Umi, Allah berfirman di dalam surat Abasa ayat 25, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Artinya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Jadi, Allah telah memerintahkan kita agar kita memperhatikan apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Untuk bisa memperhatikan makanan kita itu, tentunya kita harus memiliki ilmunya. Tentunya kita harus belajar. Tentunya kita harus membedah, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa benar-benar memperhatikan apa yang kita konsumsi tersebut. Kita dituntut untuk dapat memperhatikan makanan yang kita konsumsi dalam zatnya, kemudian bagaimana cara mendapatkannya, maslahat dan mudaratnya makanan tersebut untuk kita, serta bagaimana takaran atau jumlah makanan yang tepat
bagi tubuh kita, agar kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita serta ketaatan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat, dengan makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang sehat, tentunya ini akan menunjang ibadah kita, menunjang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari dalil-dalil Al-Quran yang kita ambil pada kesempatan hari ini, ada 3 poin yang dapat kita bahas tentang dalil bagaimana Al-Quran memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan. Poin yang pertama adalah bagaimana zat dan bagaimana cara kita mendapatkan makanan tersebut. Sebuah dalil dari surat Al-Maidah ayat 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Makanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada engkau yang halal dan lagi baik, dan bertakwalah engkau kepada Allah jika engkau benar-benar beriman kepada Allah. Dari poin yang pertama ini tentunya kita harus benar-benar memperhatikan kehalalan dan kebaikan makanan yang kita makan. Apakah zat-zat yang kita makan itu, atau apakah zat-zat tersebut memang benar-benar makanan-makanan yang telah Allah halalkan kepada kita, bukan makanan-makanan yang Allah haramkan kepada kita. Karena banyak sekali sebagian kaum muslimin yang tidak mau mengerti dan tidak mau mengetahui apa saja yang dilarang oleh Allah, apa saja yang dihalalkan oleh Allah. Allah berfirman, Innama harrama alaikumul mayyitata waddama walahmal hinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Artinya, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagi kalian bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Surat Al-Baqarah ayat 173. Untuk itu, Abi dan Umi sekalian, marilah kita sama-sama untuk memperhatikan zat dari makanan ini dan apa-apa saja yang harus kita perhatikan tentang makanan ini. Baiklah, Abi dan Umi sekalian, kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk makan makanan yang halal dan baik ini? Tak lain adalah agar kita dapat mendapatkan keberkahan dari Allah dengan makanan tersebut. Makanan yang halal dan baik adalah makanan yang menyehatkan kita dan akan meningkatkan takwaan kita kepada Allah dalam beribadah kepada Allah. Karena di akhir ayat ini Allah menjelaskan, wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Dan bertakwalah engkau pada Allah jika engkau benar-benar orang yang beriman. Kemudian poin yang kedua yang kita bahas pada kesempatan kali ini tentang dalil Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan ini adalah tentang maslahat dan mudarat makanan tersebut bagi tubuh kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari hal-hal yang baik, apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah engkau kepada Allah jika engkau hanya menyembah kepada Allah. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita ya untuk makan makanan yang baik-baik yang telah direzekikan Allah kepada kita. Dan di akhir ayat Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bersyukur atas makanan yang telah kita makan tersebut yang merupakan karunia keberkahan dari Allah sebagai ujian bagi kita jika benar-benar kita menyembah kepada Allah. Meskipun makanan tersebut halal zatnya dan benar cara kita mendapatkannya, namun kita tetap diperintahkan untuk makan makanan yang baik-baik. Karena tidak semua makanan yang halal dan baik, halal dan benar cara kita mendapatkannya itu baik bagi kita. Karena kita harus mengetahui manfaat
dan mudarat makanan tersebut bagi kita. Sebagai contoh, seorang yang memiliki penyakit gula, penyakit diabetes mellitus, gula merupakan bahan makanan yang baik untuk kita yang sehat. Namun untuk orang-orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, gula merupakan makanan yang dapat memberikan mudarat baginya. Jadi walaupun makanan tersebut halal zatnya dan benar cara kita mendapatkannya, namun kita harus memperhatikan maslahat dan mudarat makanan tersebut bagi kesehatan kita dan bagi tubuh kita tentunya. Kemudian poin ketiga yang kita bahas dalam kesempatan kali ini tentang dalil Al-Quran, perintah Allah untuk kita memperhatikan makanan adalah pembahasan mengenai jumlah makanan yang seimbang. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 Allah menjelaskan, "Wakulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian dan janganlah kalian berlebih-lebihan, karena sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata tentang ayat ini, setelah sebelumnya menyebutkan bahwa makruh makan makanan yang berlebih-lebihan. Imam Al-Qurtubi berkata, di dalam perilaku sedikit makan ada banyak manfaat. Di antaranya adalah seorang akan mempunyai tubuh yang lebih sehat, ingatan yang bagus, pemahaman yang lebih jernih, tidak banyak tidur dan lebih ringan jiwanya. Ini adalah keutamaan dari makan makanan dalam jumlah yang tepat takarannya dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian beliau rahimahullah, Imam Al-Qurtubi menyebutkan tentang bahaya makan yang terlalu banyak. Beliau berkata, dengan banyak makan perut menjadi terlalu penuh dan akan terjadi pembusukan makanan yang tidak dicerna dalam tubuh. Dan hal inilah yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Sesungguhnya cukup bagi anak Adam untuk makan sekedar beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Dan apabila diperlukan maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk udara. Jadi kita dapat memperkirakan, kita dapat membagi ukuran atau komposisi dari tubuh kita, dari lambung kita, dari makanan-makanan yang kita konsumsi, agar jumlah yang kita makan ini tidak memenuhi isi dari lambung kita, sehingga hal inilah yang akan memberikan mudarat yang besar kepada tubuh kita jika lambung kita atau tubuh kita ini terlalu penuh dengan makanan, sehingga udara dan air tidak mendapatkan tempat lagi di dalam lambung kita. Demikian tadi pembahasan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang anjuran Allah kepada kita untuk memperhatikan makanan kita. Kemudian sebuah poin yang akan dibahas di kesempatan kali ini sesuai dengan judul tema kita adalah gizi terbaik untuk anak. Kaum muslimin, abi dan umi semuanya, kita memiliki anak-anak, memiliki zuriyat, memiliki generasi kita yang akan meneruskan perjuangan kita, yang akan meneruskan keturunan kita. Tentunya mereka ini adalah harapan kita, harapan tumpuan kita untuk masa depan kita kelak. Untuk itu tentunya kita akan memperhatikan, setelah kita mengetahui tadi bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan makanan ini, makanan-makanan kita, tentunya kita akan memperhatikan lagi juga bagaimana, apa saja zat-zat gizi yang terbaik untuk anak-anak kita agar mereka dapat tumbuh berkembang menjadi manusia yang sehat, manusia yang berkembang, memiliki ketakwaan kepada Allah, dapat beribadah kepada Allah, dapat bekerja, dapat mencari nafkah, mencari maisha untuk kehidupannya, dan mendapatkan berkah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hal yang pokok, yang utama sekali, gizi yang terbaik untuk anak ini memiliki syarat-syarat. Syarat terbesar, syarat utama dari gizi terbaik untuk anak ini adalah kehalalan dari gizi tersebut yang sudah kita bahas di atas, dan kebaikan dari makanan-makanan tersebut, halalan thayyibah. Selain itu, seperti kita ketahui di dalam
perkembangan kesehatan pada saat ini, bahwasanya negara kita, negara Indonesia saat ini mengalami yang namanya triple burden atau beban ganda, di mana tidak hanya masalah gizi, masalah penyakit-penyakit yang diderita oleh anak, tentu juga banyak sekarang kita temui masalah-masalah kesehatan yang berkaitan dengan gizi. Ini merupakan beban yang sangat berat bagi bangsa kita, bagi negara kita untuk dapat memberikan perlindungan kepada rakyat, kepada bangsa Indonesia, khususnya kepada generasi-generasi, pada anak-anak kita yang saat ini mereka berada pada masa pertumbuhan. Karena kalau gizi anak-anak ini tidak diperhatikan pada saat sekarang ini, hal ini akan berdampak di saat mereka dewasa kelak, di mana di saat itu Indonesia sudah berada di 100 tahun kemerdekaannya. Di tahun 2045 itu merupakan masa keemasan negara kita. Tentunya anak-anak yang hidup sekarang adalah orang-orang yang produktif di masa tersebut, dan negara kita ingin agar anak-anak ini dapat menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kesehatan, agar dia dapat membangun bangsa kita dengan sempurna. Zat-zat gizi yang terbaik untuk anak ini harus memenuhi beberapa unsur, baik itu zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Untuk unsur-unsur zat gizi makro itu bisa kita dapatkan dari protein, karbohidrat, dan lemak. Banyak sekali jenis-jenis protein, jenis-jenis karbohidrat dan lemak yang kita dapati dalam makanan kita. Dan juga zat gizi mikro yang bisa kita dapatkan dari sumber vitamin dan mineral. Allah menciptakan berbagai macam makanan dan berbagai macam unsur zat gizi. Di alam ini terdapat 45 unsur zat gizi yang Allah ciptakan, yang kita butuhkan untuk keberlangsungan hidup kita. Namun uniknya, tidak ada satupun bahan makanan yang mengandung 45 unsur zat gizi tersebut. Sehingga bagaimana agar kita dapat mencukupi kebutuhan 45 unsur zat gizi tersebut adalah dengan cara kita memakan beragam makanan. Makan beragam makanan, bermacam-macam makanan yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang telah Allah ciptakan untuk kita konsumsi. Tentunya makanan-makanan yang halal dan makanan yang baik. Jadi untuk anak-anak kita, untuk gizi terbaik, selain kita harus memenuhi zat gizi makro dan zat gizi mikro, kita juga harus memperhatikan keberagaman makanan tersebut. Apabila anak-anak kita hanya menyukai beberapa jenis makanan saja, maka itu harus kita upayakan agar dia mau mengonsumsi berbagai jenis makanan yang lainnya, terutama makanan yang bersumber dari vitamin dan mineral yang jarang sekali dimakan atau dikonsumsi oleh anak-anak kita, seperti yang bersumber dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena ini merupakan prinsip dari gizi seimbang, di mana gizi seimbang ini adalah apa yang kita makan itu harus sesuai komposisinya, sesuai kadarnya, dan lengkap kandungannya. Mulai dari karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, serta vitamin dan mineralnya. Kemudian, Abi dan Umi sekalian, jika kita sebagai orang tua, kita adalah orang yang berilmu atau orang yang cerdas, hal ini tidak menjadi jaminan anak kita bisa dapat menurunkan kecerdasan kita tersebut. Karena kecerdasan anak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetiknya saja. Namun yang paling besar pengaruh terhadap kecerdasan anak ini adalah dari faktor stimulasi. Faktor stimulasi bisa dari faktor-faktor eksternal seperti dari pembelajarannya, kemudian juga tentunya ini berkaitan dengan faktor makanannya, atau juga faktor lingkungan yang ikut menentukan kecerdasan si kecil. Dan salah satu faktor lingkungan tersebut adalah kecukupan zat gizi atau kecukupan nutrisi yang orang tua berikan kepada anak-anak kita. Karena asupan nutrisi yang baik ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap kecerdasan buah hati kita, kecerdasan anak kita. Karena nutrisi ini merupakan bahan utama ya
bahan utama sebagai bahan pembentukan dan perbaikan sel-sel otak anak. Jadi masa-masa anak ini adalah masa-masa pembentukan sel-sel otak. Jika kita memberikan nutrisi yang baik, jika kita berikan makanan-makanan yang sehat, maka ini akan membantu pembentukan dan perbaikan sel-sel otak anak. Terutama di saat anak-anak ini masih di dalam masa tubuh kembangnya. Kemudian Abi dan Umi, setelah kita mengetahui tadi alasan kita untuk mempelajari tentang makanan ini dan kenapa harus kita berikan makanan-makanan yang terbaik untuk anak kita, tentunya kita ingin tahu apa saja zat gizi yang terbaik untuk anak-anak kita ini. Di sini kita membahas 4 jenis zat gizi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak kita sebagai makanannya, sebagai substitusi atau hal yang bisa substansi yang dikonsumsi oleh anak agar dapat menunjang kesehatan anak dan dapat menunjang kecerdasan anak. Zat gizi terbaik yang pertama adalah asam folat. Asam folat dibutuhkan bukan hanya pada saat anak balita, namun pada saat di masa konsepsi atau di masa kehamilan, di mana ibu hamil ini, janin yang ada di dalam rahim ibu hamil itu sangat membutuhkan sekali asam folat. Karena asam folat merupakan bahan utama dari pembentukan sumsum tulang dan juga otak janin. Kekurangan asam folat ini sangat berbahaya sekali karena dapat menyebabkan kecacatan pada tabung saraf dan juga dapat meningkatkan resiko gangguan perkembangan saraf dan juga perkembangan otak pada bayi. Jadi kita harus mulai memperhatikan asupan zat gizi. Asam folat masuk ke dalam zat gizi mikro yang bisa dikonsumsi dalam jumlah yang kecil oleh ibu sejak masa kehamilan agar janin atau anak yang dikandung di dalam rahim itu dapat tumbuh dengan sempurna, tumbuh dengan lengkap dan terhindar dari kecacatan dan juga risiko-risiko gangguan pertumbuhan lainnya. Kemudian apa saja sumber-sumber atau bahan makanan yang memberikan asupan asam folat bagi kita, yaitu diantaranya adalah telur, kemudian sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, dan juga dari buah-buahan seperti dari buah pisang, buah tomat, jeruk, dan juga jenis kacang-kacangan dan serta susu. Jadi bahan-bahan sumber makanan asam folat ini dapat kita konsumsi terutama bagi ibu hamil. Pada saat kehamilannya itu sangat membutuhkan sekali bahan makanan yang kita sebutkan tadi agar kebutuhan akan asam folat dapat terpenuhi dan dapat menunjang atau membuat janin atau kandungannya dapat bertumbuh, berkembang dengan sempurna dan terhindar dari resiko kecacatan. Kemudian zat gizi yang kedua yang bisa kita konsumsi sebagai zat gizi yang terbaik untuk anak kita adalah zat besi. Jika ayah dan bunda sekalian menginginkan anak yang tumbuh cerdas, maka kita jangan mengabaikan kebutuhan akan zat besi ini atau biasanya disebut dengan Fe atau zat besi. Karena kekurangan zat besi ini ternyata bisa mengganggu sistem saraf dan kerja otak. Agar anak dapat memiliki otak yang cerdas, maka otak akan membutuhkan oksigen. Membutuhkan oksigen yang dapat berperan sebagai pengangkut atau menyebarkan oksigen itu ke seluruh tubuh. Yang mana yang menyebarkan atau tugas yang menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh itu adalah sel darah merah. Jadi peran dari zat besi sendiri adalah untuk membentuk sel darah merah tersebut atau hemoglobin yang akan mengangkut oksigen tadi ke seluruh tubuh ya. Jadi jika asupan zat besi ini kurang, maka pembentukan sel darah merah dan fungsi oksigen juga akan terganggu sehingga menyebabkan anak menjadi sulit sekali konsentrasi dan sulit fokus dalam belajar. Kemudian ayah dan bunda sekalian, tentunya kita ingin ketahui apa saja sumber-sumber dari zat besi yang ada di dalam makanan yang bisa dikonsumsi oleh kita atau bisa kita berikan kepada anak-anak kita. Di antara sumber-sumber dari zat besi tersebut bisa kita dapatkan dari daging-dagingan, kemudian dari daging ayam, kemudian dari telur, kemudian juga dari ikan, dan juga seperti sayur-sayuran seperti sayuran hijau,
ada brokoli, dan juga dari kacang-kacangan. Jadi bahan-bahan makanan ini sangat penting sekali untuk memberikan asupan zat besi bagi tubuh anak kita agar dapat menunjang pembentukan sel darah merah yang akan mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh sehingga anak dapat memiliki kecerdasan, dapat berpikir dengan baik dalam mengikuti atau dalam belajar. Kemudian zat gizi ketiga yang sangat penting untuk anak kita sebagai zat gizi terbaik bagi anak adalah omega 3 dan omega 6. Di mana zat gizi ini berfungsi untuk membangun sel saraf dan sel otak anak. Omega 3 ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh dan harus kita dapatkan dari makanan. Salah satu sumber omega 3 yang paling tinggi ada di bahan makanan, yaitu minyak ikan. Untuk kita sudah sering mendengar tentang kajian tentang omega 3 ini yang terdapat di dalam minyak ikan ini, bahwasanya menurut penelitian minyak ikan ini bisa meningkatkan konsentrasi dan fokus belajar serta ketajaman berpikir anak kita. Jadi dengan mengonsumsi omega 3 dan omega 6 kita berikan kepada anak kita dalam bentuk makanan maupun dalam bentuk suplemen lainnya, zat gizi ini dapat membantu anak kita dalam konsentrasi belajar dan fokus serta ketajaman anak dalam berpikir. Kemudian apa saja sumber makanan yang mengandung omega 3 dan omega 6 ini? Untuk sumber makanan yang mengandung omega 3 adalah terdapat di dalam makanan ikan laut yang mengandung tinggi lemak. Contohnya ikan salmon, kemudian ikan tuna, ikan sarden juga, dan ikan makarel. Ini adalah jenis-jenis ikan yang mengandung omega 3. Kemudian sumber omega 6 itu bisa didapatkan dari kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang mete, kacang kedelai, dan juga dari minyak matahari. Jadi ayah dan bunda sekalian bisa memberikan bahan-bahan makanan ini dalam asupan atau di dalam menu yang kita berikan kepada anak kita untuk menunjang gizi terbaik bagi anak kita agar anak kita dapat memiliki otak atau memiliki kemampuan dalam berpikir yang lebih baik lagi, dapat belajar lebih semangat lagi, dan dapat fokus dalam belajarnya. Kemudian ayah dan bunda sekalian, zat gizi terakhir atau zat gizi keempat yang terbaik yang dapat kita berikan kepada anak kita adalah protein. Protein di sini berperan sebagai pembentukan sel-sel baru di dalam tubuh kita, termasuk otak anak. Karena otak anak ini akan terus tumbuh dan berkembang. Maka pada saat fase tumbuh dan berkembangnya otak anak ini, tubuh anak akan membutuhkan asupan protein yang tinggi, asupan protein yang baik. Kekurangan protein pada fase-fase ini, pada fase-fase anak dalam keadaan fase tumbuh dan berkembang ini, akan membuat pembentukan sel-sel otak anak akan terganggu dan tidak optimal. Sehingga apabila kita melewati masa-masa ini, masa-masa kesempatan ini untuk memberikan protein yang terbaik pada anak, maka perkembangan dan pertumbuhan otak ini akan tidak maksimal. Untuk itu kita harus memastikan bahwasanya anak-anak ini telah terpenuhi kebutuhan proteinnya, terutama di dalam masa pertumbuhan. Kemudian muncul pertanyaan, karena kita ketahui ada beberapa jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Semua protein tersebut baik. Untuk protein hewani bisa kita dapati dari sumber makanan dari makhluk hidup seperti daging, ikan, ayam, telur, susu. Kemudian dari nabati bisa kita dapatkan dari sumber-sumber tumbuh-tumbuhan seperti kacang-kacangan dan lain sebagainya. Dari di antara pilihan protein ini, protein yang baik yang bisa kita berikan untuk anak adalah protein hewani. Kenapa kita memilih protein hewani sebagai sumber protein yang terbaik untuk anak dalam masa pertumbuhannya? Karena protein hewani ini akan menghasilkan asam amino. Asam amino yang dihasilkan oleh protein ini akan menjadi bahan yang akan membentuk sel-sel darah merah anak kita di sumsum tulang belakangnya. Jadi jika asupan protein pada anak kita ini cukup baik, maka asam amino yang ada di dalam tubuh anak juga akan baik untuk memproduksi sel darah merah di sumsum tulang belakang. Dengan adanya
sel darah merah yang diproduksi dengan baik, hal ini akan menyebabkan pertumbuhan tulang anak, pertumbuhan fisik anak akan lebih sempurna, akan lebih baik dan lebih maksimal, sehingga tumbuh kembang anak akan lebih baik. Kemudian juga salah satu jenis protein hewani yang baik yang bisa kita berikan kepada anak tentunya adalah susu, karena di dalam susu ini mengandung sebuah faktor, sebuah zat atau sebuah hormon yang sangat membantu pertumbuhan anak yang disebut dengan hormon IGF-1 atau insulin growth factor 1, di mana hormon ini juga akan membantu pertumbuhan tulang anak, sehingga apabila kita memberikan asupan protein yang baik, protein yang cukup, tentu khususnya protein hewani kepada anak, hal ini juga akan menunjang pertumbuhan dan perkembangan tubuh si anak tersebut. Dan juga jangan lupa selain memberikan keempat sumber zat gizi tadi, ada zat besi, kemudian kita memberikan omega 3 dan omega 6, dan juga kita memberikan asam folat serta protein. Tentu kita tidak akan melupakan cairan. Cairan merupakan hal yang dibutuhkan si anak. Karena dengan kekurangan cairan, anak akan mengalami dehidrasi. Apabila anak mengalami dehidrasi, maka kemampuan berpikir si anak juga akan menurun, atau daya ingat anak juga akan menurun. Jadi pastikan ayah bunda juga memperhatikan asupan cairan atau asupan minuman yang dikonsumsi yang diminum oleh anak-anak kita melalui cairan, ataupun bisa kita dapatkan juga dari ASI, air susu ibu pada saat balit anak-anak berusia di bawah 2 tahun, kemudian air putih, dan juga dari sayur-sayuran atau buah-buahan lainnya yang juga mengandung banyak cairan. Semoga dengan materi kita pada kesempatan hari ini kita dapat sama-sama, kita dapat memberikan asupan gizi yang terbaik untuk anak-anak kita, asupan nutrisi yang terbaik agar anak-anak kita dapat tumbuh kembang dengan sempurna, tumbuh kembang dengan baik, dapat berpikir dengan cerdas, dengan jernih, dan dapat menjadi penghafal Al-Quran, dapat menjadi orang yang berguna di masa mendatang sebagai generasi penerus bangsa ini, dan juga sebagai qurrata ayun, sebagai penyejuk mata bagi kita semuanya, bagi orang tuanya, dan dapat membahagiakan orang tuanya kelak di dunia dan di akhirat. Demikianlah materi dari kesempatan kita pada kesempatan hari ini tentang zat gizi terbaik untuk anak dan anjuran Al-Quran untuk kita dapat memperhatikan makanan-makanan yang kita konsumsi. Kemudian di akhir sesi acara ini kita akan mengadakan sedikit tanya jawab atau sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita melalui media WA. Sebuah pertanyaan yang sudah masuk pada kami yang akan kita jawab bersama-sama, yaitu adalah pertanyaan tentang bagaimana cara mengatasi kesulitan makan pada anak. Pertanyaan yang bagus yang bisa kita bahas di sini, karena memang kebetulan sekali kita dapati di kehidupan kita sehari-hari, walaupun kita sudah berupaya untuk memberikan makanan yang terbaik kepada anak kita, memberikan zat gizi yang bagus, namun kadang-kadang anak tidak mau atau sulit untuk mengonsumsi apa yang kita berikan tersebut. Kebiasaan ini atau perilaku yang dialami oleh anak-anak ini itu disebut dengan picky eater dalam bahasa nutrisinya, atau dalam istilah gizinya picky eater, atau kesulitan dalam memilih makanan atau dalam makan atau pilih-pilih makanan, dan sering juga disebut dengan istilah di Indonesia itu gerakan tutup mulut atau GTM. Jadi di mana pada saat kita akan memberikan makanan kepada anak kita, walaupun makanan ini sudah kita ramu, sudah kita berikan makanan yang terbaik dengan menu yang baik, namun kadang-kadang anak kesulitan atau tidak mau untuk makan, dan ini merupakan tantangan yang berat bagi kita ya. Baiklah, kita coba menjawab dari pertanyaan ini. Beberapa poin yang bisa kita lakukan terhadap keadaan seperti ini yang bisa kita berikan kepada anak kita, yaitu yang pertama, kita harus
mencari suasana yang terbaik bagi anak pada saat makan. Jadi waktu makan. Jadi pada saat anak-anak sedang bermain atau pada saat mereka tidak mood untuk makan, maka waktu ini adalah waktu yang tidak tepat apabila kita memberikan makanan pada anak tersebut. Karena dengan waktu yang tidak tepat ini akan membuat anak tidak mau mengonsumsi atau tidak mau memakan makanan yang kita berikan pada anak. Jadi kita carilah jadwal atau waktu yang tepat dan juga suasana yang tepat pada saat anak merasa senang, pada saat anak merasa memang menginginkan makan atau pada saat anak merasa lapar. Disitulah kita bisa memberikan makanan kepada anak, dan mudah-mudahan pada waktu yang tepat itu anak mau dan anak bisa menghabiskan porsi makanan yang kita berikan kepada anak tersebut. Kemudian hal kedua yang kita bisa lakukan pada saat terjadi kondisi seperti ini yaitu adalah porsi makanan yang kita berikan kepada anak itu harus tepat, harus sesuai. Kita bisa mulai memberikan porsi yang kecil dulu kepada anak. Mungkin tidak langsung dalam porsi yang besar, karena anak ini kadang-kadang melihat porsi makanan yang begitu banyak, mereka akan menolak di awal. Kita bisa berikan dulu dalam porsi yang kecil, kita berikan makanan kepada anak untuk dihabiskan. Kemudian setelah mereka dapat berhasil atau mampu menghabiskan porsi kecil yang kita berikan di awal tadi, barulah bisa kita memberikan tambahan porsi agar anak-anak ini tidak merasa dibebani dengan makan tersebut. Kemudian setelah kita memperhatikan porsi dari anak-anak ini, kita juga dapat melakukan hal sebagai berikut, yaitu kita dapat memberikan atau membuat jadwal waktu makan ya. Jadwal waktu makan itu diusahakan jangan terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Jika biasanya anak tidur di jam 9 malam, kita harus jangan memberikan makan pada anak itu makan malamnya di jam-jam 8. Upayakan pada saat sore hari sebelum maghrib itu anak sudah makan malam. Agar apa? Agar anak-anak ini tidak merasa pada saat tidur itu tidak merasa kenyangan, dan hal ini juga akan membuat anak keesokan harinya akan enggan atau akan malas untuk makan lagi. Dan yang terpenting itu adalah kita juga dapat melakukan atau mengurangi kudapan-kudapan atau jajanan-jajanan kepada anak, karena kita tahu anak-anak ini sering sekali mengonsumsi jajanan-jajanan, karena dengan jajanan yang mereka konsumsi itu sudah mengenyangkan perut anak, sehingga pada saat kita akan memberikan makanan pokok, makanan yang memang jadwal makan kita berikan kepada anak pada saat tersebut, maka anak akan sudah merasa kenyang. Maka dari itu mulai saat ini bisa kita mengatur jadwal makan anak, kemudian melihat suasana anak pada saat akan kita berikan makan, kemudian kita memberikan porsi yang tepat kepada anak, dan juga kita harus melihat kebiasaan-kebiasaan anak ini dalam makan dan dalam jajan. Jangan sampai anak terlalu kenyang dengan jajanannya sehingga dia tidak mau lagi mengonsumsi makanan-makanan yang kita berikan. Alhamdulillah, itulah yang bisa kita jawab dari pertanyaan yang masuk kepada kita. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Di akhir materi ini kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian dari ayah bunda semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kalimat kami mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, nonton podcast RJ Skill. Podcast RJ Skill, saleh, kreatif, ilmiah, dan leadership. Jangan lupa ya teman-teman, nonton podcast